Badan Reserse dan Kriminal Polri. Mereka membuat laporan karena merasa tidak puas dengan proses penegakan hukum yang kini tengah ditangani di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tak hanya ke Bareskrim Polri, pemirsa, korban tragedi Kanjuruhan ini juga melaporkan hal yang sama ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak Indonesia. Apa keberatan dari para korban tragedi Kanjuruhan ini? Kita akan membahasnya di Kabar Petang. Saya Tisa Noveni dan Andromeda Mercury. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, puluhan kios di Pasar Pagi SMK Tambora, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga dipicu dari korsleting listrik dari loteng yang dijadikan gudang penyimpanan masker. Satu orang tewas dan seorang lainnya terluka setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak truk yang sedang. Hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore mengakibatkan sebuah pohon tua roboh dan menimpa rumah. Pencarian korban longsor di Goa, Sulawesi Selatan masih terus dilanjutkan di hari kedua ini. Puluhan korban dan keluarga tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Pemirsa, ratusan rumah warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan terendam banjir. Sejumlah video warga. Bagaimana perkembangan terbaru dari Parepare, Sulawesi Selatan? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Rusli. Ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi. Pemirsa, polisi menangkap tersangka penggelapan dan penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB University di Bogor, Jawa Barat. Dari ratusan korban, tersangka meraup uang senilai 2,3 miliar rupiah yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir seputar penangkapan tersangka kasus penggelapan dan penipuan pinjaman online terhadap ratusan mahasiswa IPB University, kami ajak Anda bergabung bersama dengan AKP Ridhoi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada terdakwa pencabulan santriwati Muhammad Subci Azal Sani alias Beci. Vonis hakim sempat diwarnai teriakan histeris dari istri Beci yang kecewa dengan hasil persidangan. Pemirsa, keluarga korban tragedi Kanjuruhan jauh-jauh datang dari Malang ke Jakarta. Puluhan korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Polri. Mereka membuat laporan karena merasa tidak puas dengan proses penegakan hukum yang kini berjalan di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tak hanya ke Bareskrim Polri, pemirsa, korban tragedi Kanjuruhan ini juga melaporkan hal yang sama ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apa keberatan dari para korban tragedi Kanjuruhan ini? Kita akan bahas bersama dengan keluarga korban Kanjuruhan. Ada Pak Vincent. Menanggapi respons dari pihak keluarga tadi yang merasa belum ada. Sesaat lagi di Kabar Petang, komunitas Bike to Work mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Pemirsa, komunitas Bike to Work mendatangi Balai Kota DKI Jakarta Jumat pagi. Para anggota komunitas ini berharap Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan kebijakan jalur khusus sepeda ini. Sebelumnya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD kembali memasukkan anggaran jalur sepeda dalam rancangan APBD tahun 2023. Alokasi jalur sepeda yang disepakati sebesar 7,5 miliar rupiah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab kabar dihilangkannya anggaran pembangunan jalur sepeda di ibu kota. Heru menegaskan, pemirsa, bahwa anggaran jalur sepeda tetap ada di tahun 2023. Namun program ini tengah dikaji dan dievaluasi kembali agar lebih efisien. Pemirsa, setelah sempat ditiadakan, anggaran bagi jalur sepeda kembali dialokasikan dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2023. Ya, kita akan berbincang, pemirsa, dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Capres 2024 Anies Baswedan yang tadi bertemu dengan tim kecil. Nelayan yang tergabung dalam komunitas nelayan Selayar menggelar festival Selayar sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, ratusan kader dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa mendeklarasikan dukungan untuk Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden tahun 2024. Pemirsa, usai KTT G20 Bali, para pemimpin negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Gabungan Pengamanan Pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah. Gelar pasukan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan acara pembukaan muktamar yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Kita ke kabar lainnya, usai KTT G20 Bali, para pemimpin negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik termasuk Indonesia bertemu dalam KTT APEC di Bangkok, Thailand. Untuk kali pertama sejak 4 tahun lalu, KTT APEC dilaksanakan secara tatap muka langsung. Pemirsa, masih berkaitan dengan ketahanan pangan, 4 pihak yaitu Turki, Ukraina, Rusia, dan PBB sepakat untuk memperpanjang fasilitasi ekspor produk pertanian Ukraina sampai 4 bulan ke depan. Kesepakatan tersebut diharapkan bisa mengatasi krisis pangan dunia meskipun permintaan Rusia belum sepenuhnya disetujui. Pemirsa, pada Kamis malam waktu setempat sejumlah tim peserta Piala Dunia 2022 kembali berdatangan dan tiba di Qatar. Di antaranya ada tim Argentina dan Jerman. Pemirsa, tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini menyebabkan banjir di Tidak semagis yang dibayangkan banyak orang. Ya, sejumlah kejanggalan membuat polisi menyelidiki kasus ini dan ternyata mati suri itu hanya sekedar drama saja. Seorang anak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Pelaku membunuh korban karena tersinggung ditegur korban setelah meminta sebatang rokok dari pekerja di rumah korban. Pemirsa, kabar petang akan segera kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini menyebabkan banjir di sejumlah daerah. Warga pun terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Demikian kabar petang hari ini. Anda bisa mengakses informasi kami di laman tv1news.com. Saya Andrew Meda Merkuri. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Putri Viola. Selamat malam, sampai jumpa.